Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yulistianingrum. Hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Untuk muatan pelajaran hari ini adalah matematika. Kompetensi dasarnya antara lain 3.3 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian 4.3 menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan 999 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan. Untuk tujuan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama tentang pengurangan. Sebelum kita melakukan pengurangan bilangan, kita akan memulainya dengan pengurangan bilangan dengan bantuan gambar ya. Perhatikan di sini ada sebuah cerita. Eko memiliki 385 lembar kertas untuk membuat kerajinan. Kemudian Eko menggunakannya sebanyak 123 lembar. Eko ingin mengetahui sisa kertas miliknya. Agar lebih jelas, kita perhatikan cara Eko berikut ini. Nah, di sini tadi yang pertama, Eko memiliki 385 ya. Kemudian kalau kita susun dalam bentuk panjang, jadinya 300 ditambah 80 ditambah 5. Kemudian untuk 123 bentuk panjangnya adalah 100, 20, dan 3. Sekarang Eko ingin mengetahui sisa kertasnya. Jadi dia punya kertas kemudian dipakai otomatis berkurang ya. Maka bentuk pengerjaannya adalah 385 dikurang 123. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengerjakan ya. Yang pertama, ketika kita akan melakukan pengurangan, ingat selalu dimulai dari ya satuan ya. Jadi satuannya di sini ada 5 dan 3. 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Kemudian setelah kita mengerjakan bagian satuan, kita lanjutkan dengan mengerjakan yang puluhan ya. Puluhannya di sini ada 80 dikurang 20 sama dengan 60. Kemudian setelah puluhan masuk ke ratusan. Di ratusan 300 dikurang 100 sama dengan 200. Jadi sisa kertas milik Eko ada 200 ditambah 60 ditambah 2 sama dengan 262. Sekarang kita akan mulai melakukan pengurangan bersusun panjang ya. Kita mulai dengan pengurangan bersusun panjang tanpa menyimpan. Perhatikan di layar masing-masing. Ingat setiap kita akan melakukan penghitungan penjumlahan maupun pengurangan, selalu kita mulai dari satuan ya. Nah, kita mulai dari yang satuan. Di sini angkanya adalah 9 dikurang 5. Berapa hasilnya? 9 dikurang 5 adalah 4. Kemudian setelah satuan kita masuk ke puluhan. Di puluhan 80 dikurang 20. Hasilnya adalah 60. Kemudian setelah puluhan kita masuk ke ratusan. Di ratusan 300 dikurang 100. Hasilnya adalah 200. Jadi kita jumlahkan semua. 200 ditambah 60 ditambah 4 hasilnya adalah 264 ya. Ini merupakan contoh pengurangan bersusun panjang tanpa menyimpan. Lanjut.
Perhatikan di sini ada bentuk lain dari soal pengurangan ya. Di sini ada 535 dikurang 234. Ingat, perhatikan dulu dari yang satuan ya. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Kita masuk ke puluhan. 30 dikurang 30 hasilnya adalah 0. Lanjut ke ratusan. 500 dikurang 200 sama dengan 300. Maka ketika kita jumlahkan semua, 300 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya adalah 301. Nah, tadi kita melakukan pengurangan bersusun panjang tanpa menyimpan ya. Sekarang kita masuk ke bagian pengurangan bersusun panjang dengan menyimpan. Di sini soalnya ada 483 dikurang 123. Kita mulai dari satuan dulu, kita hitung. Nah, di sini 483 ini satuannya adalah 3. Sedangkan 125 satuannya adalah 5. 3 dikurang 5 otomatis tidak cukup. Karena tidak cukup, maka kita pinjam 1 puluhan ya. Jadi di sini 3 ditambah 1 puluhan atau 10 hasilnya adalah 13. Jadi yang di sini yang kita pakai adalah 13-nya. 13-nya kita kurangi dengan 5 hasilnya adalah 8 ya. Lanjut, setelah satuan kita masuk ke puluhan. Nah, tadi puluhannya ada 80 ya. Kemudian kenapa kok bisa jadi 70? Karena tadi puluhannya dipinjam 10 sehingga 80 dikurang 10 sama dengan 70. Nah, 70-nya ini yang kita pakai untuk mengurangi bilangan selanjutnya ya. Di sini ada bilangan 20. Jadi, 70 dikurang 20 hasilnya adalah 50. Lanjut ke bagian ratusan. Nah, ratusan di sini tidak perlu kita pinjam-meminjam ya, karena jumlahnya cukup. 400 dikurang 100. Hasilnya adalah 300. Kemudian kita jumlahkan semua. 300 ditambah 50 ditambah 8 hasilnya adalah 358. Berikut ada contoh lain ya untuk pengurangan dengan menyimpan. Dan di sini menyimpannya tidak hanya kalau yang sebelumnya tadi satuan dan puluhan. Nah, di sini satuan, puluhan dan ratusan. Perhatikan baik-baik ya. Kita mulai dari yang satuan. Di sini satuannya dari 911 adalah 1. Kemudian untuk 586 satuannya adalah 6. 1 dikurang 6 otomatis tidak cukup. Karena dari itu kita harus meminjam ya. Jadi kita minjam dari puluhan, minjam 10. Ya, minjam 1 puluhan. Jadi 10 ditambah 1 sama dengan 11. Nah, angka 11-nya ini yang kita kurangi dengan 6. Hasilnya adalah 5. Kemudian kita lanjut ke puluhan. Nah, di puluhan tadi sebenarnya ada 10 ya. Kemudian ternyata tadi dipinjam ya. Tadi dipinjam 1 puluhan atau 10 oleh satuan. Jadi sisanya adalah 0 ya. Nah, karena sisanya adalah 0, mau dikurangi dengan 80 pasti tidak cukup. Nah, karena itu puluhan pinjamlah ke ratusan ya. Dipinjamkan 1 ratusan atau 100. Jadi 100 ditambah 0 sama dengan 100. Nah, setelah itu 100-nya kita kurangi dengan angka 80. Hasilnya adalah 20. Lanjut, setelah puluhan kita hitung yang ratusan. Sebelumnya tadi ratusannya adalah 900 ya. Kemudian tadi 900-nya dipinjam 1 ratusan oleh puluhan sehingga 900 dikurang 100 hasilnya adalah 800. Nah, 800-nya ini yang kita kurangi dengan angka 500. Hasilnya adalah 300. Jadi, 300 ditambah 20 ditambah 5 sama dengan 325. Nah, tadi kita belajar pengurangan dengan cara bersusun panjang ya. Sekarang
kita akan masuk ke bagian kedua, pengurangan bersusun pendek. Masing-masing silahkan perhatikan ya. Di sini kita akan mulai dengan pengurangan bersusun pendek tanpa menyimpan terlebih dahulu. Ada soal di sini 445 dikurang 123. Ingat, ketika kita akan mengerjakan soal seperti ini, kita mulai dari satuan ya. Satuan harus dikurang dengan satuan. Di sini ada 5 dikurang 3. Hasilnya adalah 2. Kemudian setelah kita mengerjakan satuan, kita lanjutkan dengan puluhan. Di sini puluhannya ada 4 dikurang 2. Hasilnya adalah 2. Kemudian yang ketiga ada ratusan, harus dikurang juga dengan ratusan ya. Di sini ratusannya ada 4 dikurang 1. Hasilnya adalah 3. Jadi hasil dari 445 dikurang 123 sama dengan 322. Nah, tadi sebelumnya kita belajar pengurangan bersusun pendek tanpa menyimpan. Sekarang kita akan lanjutkan dengan cara menyimpan. Bagaimana caranya? Di sini ada soal 526 dikurang 219. Ingat, ketika kita akan melakukan pengurangan, kita harus mulai dari yang pertama, yaitu mengerjakan satuan. Nah, di sini satuannya tidak bisa dikurangi karena 6 dikurang 9 tidak bisa ya. Jadi dari si satuan ini meminjam 1 puluhan ya, atau 10. Jadi 10 ditambah 6 sama dengan 16. Nah, 16-nya ini yang kita pakai untuk mengurangi angka 9. 16 dikurang 9 hasilnya adalah 7. Lanjut, setelah satuan kita masuk ke puluhan. Nah, tadi puluhannya kan ada 2 ya. Kemudian kita tadi dipinjam oleh satuan sebesar 1 puluhan. Jadi sisanya ada 1 atau 10. Nah, 1 ini kita kurangkan dengan angka di bawahnya adalah 1. 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. Terakhir, setelah puluhan kita masuk ke ratusan. Nah, di ratusan ini ada 5 ya. 500 dikurang 200 hasilnya adalah 300 ya, atau di sini ditulisnya 3. Jadi hasilnya semuanya adalah 307. Nah, tadi kita sudah belajar cara pengurangan bentuk panjang dan bentuk pendek. Sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pengurangan. Perhatikan baik-baik di layar masing-masing. Ada sebuah soal, Bu Sekar mempunyai 255 pita. Bu Sekar membagikan pita tersebut kepada murid di sekolahan. Nah, jumlah murid yang mendapatkan pita itu ada 210. Setiap murid mendapatkan 1 pita dari Bu Sekar. Berapa sisa pita yang masih dimiliki Bu Sekar? Nah, kita perhatikan di sini berarti yang harus kita hitung adalah 255 kita kurang dengan 210. Berikut ada cara pengerjaannya ya. Yang pertama kita kerjakan dengan cara susun panjang ya. Tadi kita susun panjang 255 dan 210-nya. Di sini 5 dikurang 0 hasilnya adalah 5. Kemudian yang di sebelahnya 50 dikurang 10 hasilnya adalah 40. Kemudian 200 dikurang 200 hasilnya adalah 0 ya. 0 di depan tidak perlu kita gunakan. Jadi kita langsung gunakan yang puluhan dan satuan, yaitu 40 ditambah 5. Hasilnya adalah 45. Nah, selain susun panjang, kita bisa juga mengerjakannya dengan bersusun pendek ya. Jadi langsung 5 dikurang 0, 5. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 2-nya dikurang 2 sama dengan 0. Maka hasilnya juga sama ya, seperti susun panjang, hasilnya 45. Jadi sisa pita yang masih dimiliki Ibu Sekar ada 45 pita. Sekarang kita coba dengan soal yang berbeda ya. Kalau yang tadi sebelumnya dengan cara
tanpa menyimpan. Untuk yang ini dengan cara menyimpan. Kalian perhatikan, sebuah toko bangunan memiliki 283 pipa. Pipa yang sudah terjual sebanyak 164. Berapa sisa pipa yang belum terjual? Kita perhatikan angka yang akan kita kerjakan. Yang pertama 283 dan 164. Ya, karena tadi ceritanya punya pipa terus pipanya kejual, otomatis pipanya berkurang. Maka 283 kita kurangkan dengan 164. Berikut cara pengerjaannya, ya, bisa dengan dua cara. Yang pertama kita bahas dari yang cara bersusun panjang. Nah, di sini kita mulai kerjakannya dari yang satuan, ya. Satuannya di sini 3, mau dikurangi dengan 4, otomatis tidak bisa. Jadi kita pinjam ke puluhan, ya, pinjam 10. Jadinya 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, 13-nya ini yang kita kurangkan dengan 4. Hasilnya adalah 9. Kemudian lanjut yang keduanya. Tadi kan 80 ya, dipinjam 10. Jadi sisa 70. 70 ini yang kita kurangkan dengan 60. Hasilnya 70 dikurang 60 adalah 10. Terakhir tadi ratusan, ya. Ratusannya kan 200, kemudian dikurangin 100. Hasilnya adalah 100. Jadi total hasilnya adalah 119. Begitu juga dengan cara susun pendek, ya. Susun pendek kan karena 3 tidak cukup, pinjam ke sebelah, jadi puluhan, jadinya 13 dikurang 4 sama dengan 9. Terus tadi 8 dipinjam 1, sisa 7. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Terakhir 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi total hasilnya juga sama, ya, yaitu 119. Jadi sisa pipa yang belum terjual ada 119 pipa. Oke, sampai di sini dulu pembahasan Ibu mengenai pengurangan, ya, baik secara panjang maupun dengan cara pendek. Semoga murid-murid Ibu di rumah semuanya paham dengan materi yang Ibu jelaskan. Kalau begitu, Ibu akhiri penjelasan tentang matematika tentang pengurangan hari ini. Semoga semuanya paham dan Ibu mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.